Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, ratusan rumah di Pasar Minggu terendam banjir setinggi 90 cm lebih di Senin pagi. Petugas pun mengevakuasi sejumlah warga yang hendak beraktivitas. Ratusan rumah warga di Jalan Nis, Kelurahan Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan sejak pagi terendam banjir luapan Kali Kerukut. Banjir hampir 1 meter membuat aktivitas warga terganggu. Sejumlah anak sekolah tidak dapat melintas karena akses jalan terendam air. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta bersama PPSU disiagakan di lokasi. Petugas menggunakan perahu karet untuk membantu mengevakuasi warga, termasuk menjemput dan mengantar anak-anak sekolah agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar. Banjir juga terjadi di jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mogok mesin. Sementara itu, imbas hujan deras mengguyur Jakarta sejak Minggu malam, jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara juga terendam banjir. Berdasarkan pantauan warga, genangan air cukup tinggi hingga lebih dari 50 cm. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mogok mesin. Jessica Winoto akan melaporkan kondisi banjir terkini dari wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Selamat siang Jessica, bagaimana kondisi banjir di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di area Jalan Cilincing Raya, Jakarta Utara saat ini terpantau banjir pun masih menggenangi di area jalan sini karena memang seperti Wiki dan juga pemirsa dapat dilihat di layar televisi Anda bahwa ketinggian air di banjir yang saat ini sedang terjadi di Jalan Raya Cilincing ini memang sudah cukup tinggi karena memang informasinya diperkirakan tinggian air mencapai 20 hingga 30 cm sehingga pun ini memberikan dampak kepada truk. Seperti dapat dilihat bahwa ada truk berwarna merah yang sempat terberhenti saat ini pun sudah mulai kembali berjalan. Tetapi kami melihat juga banyak sekali motor-motor yang terkena dampak yaitu mogok, dan tadi pun kami melihat ada pun motor yang hingga ditowing atau diangkat ke atas mobil pickup untuk dibawa ke area yang lebih aman lagi. Dan saat ini pun tadi kami selama melihat selama ke area Jalan Cilincing Raya ini pun kami melihat banyak sekolah-sekolah siswa-siswi yang dipulangkan. Dan saat ini kita akan coba untuk berbincang dengan salah satu warga yang saat ini nampaknya sedang memperbaiki motor. Halo Bapak, Bapak izin namanya siapa? Budi. Kenapa? Budiman. Oke. Pak Budi izin kita ingin bertanya, untuk ini kan berarti mobil lagi mogok ya Pak? Motornya lagi mogok. Ini kalau boleh tahu, ini mogok dari mana Pak? Karena kerendam air. Karena kerendam air. Tadi jalannya dari arah sana atau gimana Pak? Dari arah Priok ke arah Cakung. Arah Priok ke arah Cakung. Berarti tadi sempat mendorong motornya ini seberapa jauh sih Pak? Nggak jauh sih. Nggak jauh, ya? Begitu mogok langsung naik ke Langsung sini. naik ya Pak? Oke. Kalau boleh tahu Pak, ini tujuannya sebenarnya mau kemana sih Pak? Mau kerja ke Cilincing. Mau kerja. Jadi terdampak karena nggak bisa berangkat kerja nih ya Pak? Nggak bisa, batal berarti kerjanya. Oke. Pak, ini kan memang sebenarnya kalau banjir yang di Jalan Raya Cilincing ini memang udah sering terjadi apa gimana Pak? Sering terjadi. Setiap hujan langsung genangannya seperti ini. Berarti ini memang memberikan istilahnya memberikan petunjuk bahwa drainase di sini kurang baik begitu ya Pak? Sangat buruk. Sangat buruk. Oke. Berarti kalau misalkan ini memang sering kali terjadi, berarti banyak sekali pekerja-pekerja yang terdampak juga dong Pak setiap hari? Banyak. Setiap hujan banyak seperti ini. Pak, untuk terakhir Pak, ini kalau misalnya boleh tahu harapan ke depannya mungkin dari pemerintah, apalagi Pemprov Jakarta Utara ini untuk memperbaiki drainase ini kan katanya setiap hujan langsung banjir. Ini gimana nih Pak? Ya harus bekerja dengan baik Pemprov DKI. Sepertinya tidak ada pekerjaan drainase sekarang ini. Harapannya ya bekerja yang benar. Bekerja yang lebih baik Iya. ya, Pak, untuk membantu aktivitas warga begitu ya Pak? Iya. Betul. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak. Semoga Kembali sehat kasih. selalu.
lanjutkan. Oke, baik Wiki dan juga pemirsa, kita dapat sampaikan juga bahwa kita akan terus memantau bagaimana perkembangan situasi yang ada di sini. Apakah nantinya semakin siang akan semakin surut atau justru kebalikannya atau semakin tinggi. Sehingga Wiki dan juga pemirsa kita akan pantau terus bagaimana perkembangan situasi yang ada di sini. Kembali ke Anda, Wiki. Baik Jessica, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap hati-hati. Pemirsa, sebuah truk pengangkut pasir terjun ke sungai di Banjarnegara, Jawa Tengah usai jembatan yang dilalui tiba-tiba ambruk. Petugas gabungan berupaya mengevakuasi sopir dan truk dari badan sungai. Muatan pasir terjun ke sungai di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebuah truk bermuatan pasir terjun ke sungai di Banjarnegara, Jawa Tengah saat melintasi jembatan yang tiba-tiba ambruk. Jembatan merupakan penghubung Desa Petir dan Desa Pucung Beduk, Banjarnegara. Peristiwa terjadi saat truk pengangkut pasir melintas di atas jembatan. Lantaran tak kuat menahan beban, tiba-tiba runtuh hingga akhirnya truk terjun ke sungai. Petugas gabungan TNI Polri dibantu warga berjibaku mengevakuasi truk hingga akhirnya truk berhasil dikeluarkan dari dasar sungai menggunakan alat berat. Sementara sopir truk mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit. Akibat kejadian ini jembatan tidak dapat dilalui oleh warga. Warga pun terpaksa mencari jalan alternatif memutar dengan jarak tempuh yang lebih jauh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Warga berharap pemerintah setempat secepatnya memperbaiki jembatan agar bisa kembali normal. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah truk tertabrak kereta bandara di perlintasan rel Pesinggar dan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Beruntung sopir truk berhasil selamat. Sebuah truk tertabrak kereta bandara di perlintasan rel Pesinggar dan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Akibatnya, bagian depan truk ringsek dan pecahan kaca truk berserakan di perlintasan rel. Beruntung tidak ada korban jiwa, sopir truk berhasil selamat. Peristiwa terjadi saat truk mogok tepat di tengah perlintasan rel. Di saat bersamaan, kereta bandara arah Jakarta melintas, tabrakan pun tak terhindarkan. Untuk kepentingan penyelidikan, truk dibawa ke unit laka lantas Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Murid-murid di Lumajang, Jawa Timur harus menantang bahaya menyeberangi aliran sungai untuk sampai ke sekolah. Sesaat lagi di seputar iNews Siang. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, seorang polisi menyamar menjadi emak-emak di Kota Padang, Sumatera Barat untuk menangkap residivis kasus pencurian. Polisi memakai hijab dan sarung. Tim Kelewang, Satreskrim Polresta Padang, Sumatera Barat menyamar dengan hijab untuk menangkap seorang residivis kasus pencurian dan narkoba di kawasan Pasar Bandar Buat, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Pelaku memiliki teman yang kerap memantau pergerakan polisi di area pasar. Penyamaran menyerupai emak-emak ini berhasil mengelabui pelaku. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan tidak menarik perhatian. Pelaku mengakui melakukan sejumlah aksi pencurian dengan membobol warung kelontong di sekitar Pasar Bandar Buat. 3 orang telah melapor pada polisi. Selanjutnya pelaku bakal terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah juru parkir atau Pak Ogah di Daan Mogot, Jakarta Barat. Para Pak Ogah kesal lantaran korban merekam aksinya saat cekcok dengan pengendara motor lain. Inilah aksi penganiayaan yang dilakukan para juru parkir liar atau Pak Ogah terhadap seorang pengendara sepeda motor di Jalan Daan Mogot, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Korban ditarik hingga dipukul saat tengah berlari menghindar ketika dikejar oleh sejumlah juru parkir liar. Usai mendapat laporan, polisi akhirnya menangkap 3 pelaku pengeroyokan dan digelandang ke Mapolsek Grogol Petamburan. Pengeroyokan tersebut bermula saat korban tengah merekam para Pak Ogah yang tengah cekcok dengan pengendara motor lain. Tak terima direkam, sejumlah Pak Ogah langsung mengejar dan mengeroyok korban. Warga berharap polisi menindak tegas para pelaku juru parkir liar atau Pak Ogah yang mengganggu arus lalu lintas dan ketertiban. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan.
Pasca banjir lahar Gunung Semeru, siswa-siswi di Lumajang, Jawa Timur harus menantang bahaya dengan menyeberangi aliran sungai untuk sampai ke sekolah. Tidak ada akses lain setelah jembatan penghubung tertimbun material banjir lahar. Ayu Ashari, siswi SMP ini harus diantar ibunya, warga desa Jugosari, Candipuro, Lumajang. Ayu harus digendong ibunya setiba di bibir Sungai Regoyo untuk menyeberangi agar sepatu dan pakaian tidak basah. Tidak hanya Ayu, sejumlah siswa-siswi lain juga diantar orang tuanya untuk menyeberangi sungai pasca banjir lahar dari Gunung Semeru. Jembatan penghubung lenyap tertimbun lahar besar serta pasir. Siswa-siswi ini harus berjalan memutari material pasir yang semakin tinggi, sementara aliran sungai mengalir deras jika hujan. Supaya dia tidak ketinggalan pelajarannya, Pak. Kasihan kalau ketinggalan misalnya. Jadi setiap habis banjir, ya beginilah Pak, gendong. Memang tidak ada jalur yang lebih aman, Bu? Tidak ada. Satu-satunya jalur ini, Pak. Meski menahan rasa takut, namun para siswa-siswi ini tetap semangat untuk pergi sekolah mengikuti pelajaran demi menggapai cita-citanya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.